Jadi video ini dibuat untuk kalian yang mau ngelanjutin kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Gimana sih pengalaman kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Aku bakal bahas dari ekspektasi, materi, hingga perkuliahan dan juga proses skripsi. Halo guys, balik lagi sama aku Dia Sataya. Disclaimer, di sini aku cuma mau cerita pengalaman pribadiku kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir selama 3 tahun dan 4 bulan di IAIN Pontianak. Oke, aku bahas dulu dari yang pertama, ekspektasi. Nah, jadi kalau ekspektasi itu, aku mikirnya kalau kuliah di jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir itu bakal dengerin kajian-kajian, mengkaji ayat Al-Quran, terus kayak kita menjadi orang soleh gitu lah, terus outputnya jadi penceramah gitu. Nah, ternyata enggak. Itu ekspektasi aku selama SMA ya. Tapi ketika terjun di bangku perkuliahan, dan sayangnya sih kemarin waktu awal masuk kuliah selama 2 tahun ya, 4 semester awal itu COVID, jadi semua perkuliahan itu diadakan online dan itu cukup membosankan. Itu ekspektasi yang sebenarnya dari awal sudah terpatahkan sih. Nah, jadi ketika kuliah di Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu selama semester 1 sampai 3 kita tuh bakal diajarin kayak materi-materi dasar gitu. Jadi bukan langsung terjun ke ilmu Al-Quran secara spesifik. Kita diajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian juga Pancasila dan juga PKN lah atau Civic Education dan lain sebagainya. Pokoknya materi-materi dasar yang umum gitu. Nah, terus ini masih di bagian ekspektasi. Apakah orang yang jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir harus hafal Quran, harus bisa bahasa Arab, harus ikut MTQ atau bisa pandai qiraat gitu? Ternyata enggak. Tapi selama 4 tahun aku belajar di IAT ya, atau IQT. Enaknya IAT aja ya, nyebut Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi di IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu minimal menurutku punya 3 skill. Pertama, kalau nggak hafalan, kalau nggak bisa bahasa Arab, terus yang terakhir bisa nulis. Jadi menulis kajian-kajian ilmiah gitu. Jadi minimal dari 3 skill ini harus ada 1 gitu. Jangan sampai nggak ada semuanya gitu. Kalau nggak hafalan, bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, terus juga bisa nulis. Nah, alhamdulillah aku ada 3-tiganya sih. Jadi walaupun nggak expert semua ya, hafalan ada tapi nggak mungkin, bahasa Arab bahasa Inggris bisa walaupun nggak expert banget, dan juga suka nulis gitu. Nah, kalau di tafsir sendiri sebenarnya banyak bahasa untuk kajiannya ya. Bisa tafsir bahasa Arab, ada juga terjemahan bahasa Inggris gitu. Ada juga tafsir-tafsir yang bahasa Indonesia ataupun juga terjemahan. Jadi peluang kita untuk mengkaji ranah penafsiran itu masih memungkinkan kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab gitu. Tapi bakal lebih bagus kalau bisa sambil belajar ya bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Terus juga tadi kayaknya sebenarnya campur aja ya pembahasan ekspektasi sama silabus. Jadi nanti di silabus itu di semester 3 awal kita mulai mendekati dengan ranah-ranah kajian tafsir. Terus juga nanti di semester 4 sampai ke semester 6 itu materinya daging semua tuh. Tentang dunia penafsiran, siapa tokoh tafsir, bagaimana cara menafsirkan, kriteria penafsiran, terus juga buku-buku ya. Jadi kalau kuliah jangan malas baca buku. Ini aku ada contoh-contohnya. Nah, ini contohnya adalah buku Ulumul Quran. Jadi ini buku Mana Al-Qattan, harusnya bahasa Arab, tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi ini Ulumul Quran, studi tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi bagaimana buku ini menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu hadis, kemudian juga apa itu asbabun nuzul, Israiliyat, kemudian juga tokoh-tokoh penafsir, jenis-jenis tafsir, terus sejarah penafsiran, sejarah pengumpulan Al-Quran, dan lain segala macam. Itu bakal kita pelajarin di referensi-referensi yang tersedia dari silabus perkuliahan ya. Oke, kemudian kajian. Nah, kajian ini sebenarnya ada beberapa tipe ya. Yang pertama itu kajian tematik. Nah, kalau tematik itu artinya bukan tematik matematika ya. Aku juga awalnya agak bingung memahami term tematik ini. Jadi tematik itu berdasarkan tema secara singkatnya. Apakah kita mau mengkaji tema misalkan tentang tidur dalam Al-Quran, atau mengkaji secara tema apa itu misalkan tema ya, tema-tema sosial atau zakat dalam Al-Quran gitu. Jadi khusus spesifik membahas satu tema dalam penafsiran. Yang kedua ada studi tokoh tafsir. Nah, kemudian yang ketiga ada studi living Quran. Living Quran ini sebenarnya kajian baru di Indonesia, tapi ya sebenarnya kurang signifikan karena belum ada pedoman yang betul-betul pakem tentang living Quran. Bagaimana mengkaji masyarakat
menghidupi ayat-ayat Al-Quran dalam tradisi sosial masyarakatnya gitu. Tapi kadang kajian ini agak absurd sih dan juga terlalu dipaksakan ya, menurutku pribadi, kajian Living Quran. Kemudian juga yang keempat ada hermeneutika. Hermeneutika itu ya sebenarnya agak mirip dengan tradisi pengkajian Injil, tapi itu dengan cara yang berbeda. Jadi hermeneutika yang kupahami itu ada 3 perspektif ya orang memandang hermeneutika. Yang pertama menolak sepenuhnya, menerima sepenuhnya, dan juga moderat. Artinya mengambil jalan tengah. Nah, menurutku yang paling kredibel itu pendapat yang ketiga. Artinya kita menerima hermeneutika ini sebagai kajian metodologis, bukan kajian yang dalam ranah ideologis. Karena kita nggak bisa ya mengkaji Al-Quran dengan cara kita mengkaji Injil gitu. Jadi kayak ya ada perbedaan gitu sebenarnya. Nah, kemudian deskripsi. Skripsi ini sebenarnya ada 2 yang bisa kita lakukan. Kajian literatur, jadi kita nggak perlu turun lapangan, kajian kualitatif ya, dan juga kajian lapangan. Artinya kalau kajian lapangan ini lebih ke Living Quran tadi gitu, bagaimana kita melihat Al-Quran diterapkan, dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau kayak tematik, studi tokoh, kemudian juga studi linguistik ya, linguistik itu mengkaji tentang term-term dalam Al-Quran, dari gramatikalnya, kemudian juga dari segi balaghahnya, itu kajian yang literatur. Jadi nggak perlu turun lapangan, kita cuma perlu mengkaji secara mendalam. Nah, terus apa aja sih event-event yang ada dalam ilmu Al-Quran dan tafsir? Jadi sebenarnya banyak eventnya. Jadi kalau misalkan kayak PPL atau pengabdian ataupun kayak magang gitu ya, kita bisa magang ke Lajnah, kemudian juga ke LPMQ, kemudian juga bisa ke tempat Al-Quran yang mengajarkan kayak Quran Braille yang untuk tunanetra ataupun juga yang bisa tunarungu. Nah, itu ada ya. Jadi mengkaji Al-Quran, kemudian juga mengajarkan dan praktek terkait dunia Al-Quran dan pengajarannya. Aku bakal cerita dikit tentang skripsiku. Jadi kalau skripsiku tuh tentang hermeneutika. Jadi hipotesis aku adalah bagaimana seseorang menafsirkan Al-Quran dan kemudian menjadikannya sebuah buku dan kemudian mempersuasikan atau mendiseminasikannya lewat media digital. Nah, jadi hermeneutika yang kukaji ini adalah bagaimana memahami sebuah pemahaman. Nah, jadi hasil akhirnya kajian ini cukup menarik menurut dosenku, tapi meninggalkan beberapa catatan. Artinya kajian ini harus dikembangkan, tapi harus disusun lebih sistematis karena kajiannya menarik, datanya ada, tapi secara analisis masih berantakan gitu. Tapi nggak apa-apa, menurutku ini bisa dikaji lebih lanjut, dan sampai sekarang di jenjang S2 aku masih mengembangkan kajian ini dan juga memperbaiki skripsiku yang lama. Mungkin gitu aja tentang dunia per IAT-an, dan mungkin sebenarnya banyak yang bisa dibahas, cuma karena aku pengen bikin video singkat aja dan nggak mau terlalu panjang. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, coba tanya di kolom komentar di bawah, kita diskusi dan mungkin aku bisa ngasih beberapa insight. Itu dulu video kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.